dari hal pertama. Bentar deh ya. Ini tadi sudah, kita lanjut. Little Cupcake, brand saya ini adalah brand Little Cupcake, di mana Little Cupcake ini menjualnya adalah pakaian anak. Kok bisa sih menjual pakaian anak? Apa sih yang melandasi hal itu? Sebenarnya teman-teman, saya punya beberapa poin yang akhirnya itu membuat saya semangat apapun yang terjadi tetap maju pantang mundur gitu. Jadi ada 3 poin, yaitu saya harus tahu nih why-nya apa. Nah, ingat ya, pokoknya semua training, apapun trainingnya, baik training berbayar ataupun training gratis, biasanya mereka selalu ngomong, kalau lo mau melakukan sesuatu, lo cari tahu dulu why-nya apa. Kenapa sih kamu mau mulai usaha itu nih, teman-teman? Kalau saya sendiri sebetulnya karena basic dari mama-mama ya, yang nggak mau rugi tapi anak tetap mau OOTD-an. Nah, jadi gimana sih caranya gue bisa dapat baju anak yang paling nggak gratis deh, punya baju tapi harganya lebih rendah daripada orang-orang yang membeli di tempat itu. Akhirnya saya memilih untuk harus jadi waktu itu harus jadi dropshipper. Jadi kita jualan, kita ambil marginnya, habis itu marginnya aku beliin, aku jual beberapa baju, marginnya dikumpulin, dapatlah satu baju untuk anak. Nah itu akhirnya kerasa, satu baju dapat, dua baju dapat, tiga baju dapat. Kayaknya ini peluang gue deh untuk bisa menghasilkan, nggak cuma dapetin baju anak, tetapi bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, menghasilkan sesuatu. Misalnya kita bisa bayar listrik bulanan dari dropshipper, atau saya juga bisa bayar les anak untuk kan sekarang anak-anak zaman now ya, masih kecil juga udah harus les, harus belajar macam-macam gitu. Aku bisa bayar les anak nih dari sana. Nah itulah why-nya dari si Little Cupcake ini. Sesimpel itu, bisa punya baju yang dapat potongan harga, kemudian dapat baju gratis, kemudian bisa akhirnya bayar listrik, sampai akhirnya bisa bayar les anak. Nah, makin lama why-nya itu ini menjadi semakin besar nih, Reno dan teman-teman. Makanya ketika saya melihat ini kayaknya prospeknya bagus, akhirnya saya membuat sebuah why yang lebih besar lagi, yang menurut saya ini kayaknya harus maju. Kalau misalkan nggak maju, kalau misalkan ada kesulitan, aku ingat why-nya ini. Terus kalau udah diingat, gue akan merasa bahwa capek, iya capek, tapi nggak apa-apa, lanjut terus. Salah, rugi, nggak apa-apa sedikit, ya udah kita benerin. Nah itu yang menjadi landasan kenapa sih kita harus punya why gitu. Terus yang kedua adalah what. Apa sih yang mau kamu jual? Ini juga penting nih Reino dan teman-teman, kalau menurut saya ya. Kebayang nggak kalau misalnya saya ini adalah emak-emak ya, mama punya anak satu yang ribet, habis itu yang aku jual itu adalah komputer gitu, atau misalnya yang aku jual adalah peralatan ban dan juga spare part, itu nggak nyambung banget. Tapi sebetulnya zaman sekarang peluangnya itu kan ada ya, semua usaha tuh ada. Cuman ketika kita bukan jiwanya kita, bukan soulnya kita, terus disuruh ngulik, ini spare part, ini belinya di mana, itu pasti bad mood, nggak nggak gitu nggak gitu semangat lah nguliknya. Maka dari itu, kalau dari saya sendiri, ketika kamu dan teman-teman pengen memulai sebuah bisnis atau pengen milikin sebuah dagangan produk sesuatu, kamu harus memilih produk yang emang kamu sukain, kayak gitu. Jangan sampai produk yang kamu tuh benar-benar blank, atau kamu benar-benar blank dan tidak disukai, itu akan susah banget. Dan yang terakhir adalah, ini yang mau kita sharing adalah gimana cara memulai. Nah, berarti sebelum teman-teman memulai, yang harus kamu kasih tahu adalah 2 ya. Why-nya apa dan apa bidang favorit kamu. Itu 2. Setelah itu kamu dapatin, insya Allah ini akan masuk ke dalam ranah atau wilayah yang lebih enak lagi gitu. Kita masuk ya.
Jadi di dalam apa ya, di dalam konsep berjualan saat ini, kalau dulu, zaman dulu, kita kalau mau jualan harus punya toko biar customer kita tahu, biar customer kita bisa datang gitu. Tapi zaman sekarang udah berubah, nggak perlu punya toko, kamu bisa jualan, yaitu melalui e-commerce gitu ya, atau bisa melalui eh, media-media sosial. Contohnya kalau zaman dulu bisa pakai Line, kalau sekarang lebih terupdate bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Instagram, bisa pakai Facebook. Eh, Banyak banget lah untuk cara-cara kita berjualan. Itu yang pertama, nggak perlu punya lahan, nggak perlu punya toko, tapi kamu udah bisa jualan. Yang kedua, yang mau dijual apa? Nah, ini tipe-tipenya. Ada tipe yang dropshipper, ada tipe juga yang reseller, dan juga ada yang tipe brand owner. Untuk saat ini, Little Cupcake itu sudah termasuk ke dalam brand owner. Karena Little Cupcake memproduksi barang sendiri, kemudian juga melakukan photoshoot sendiri, lalu kita membranding sendiri, dan lain-lain. Namun apakah langsung itu gitu ya? Enggak. Di awal dari menjadi seorang dropshipper, tadi udah disebutkan bahwa biar saya bisa punya baju untuk anak yang diskonan atau lama-kelamaan bisa dapat anak gratisan, ya udah startnya ternyata dari dropshipper ini. Enaknya apa sih dropshipper? Dropshipper ini adalah, ini dulu, konsepnya adalah dropshipper ini adalah pedagang yang nggak perlu punya stok jualan, yang nggak perlu punya stok foto, yang nggak perlu punya macam-macam. Yang penting kamu sudah menjadi member sebuah brand yang sudah terdaftar sebagai pedagang dropshipper, punya paket data, dan go, kamu bisa jualan. Nah, itu adalah dropshipper. Dalam sebuah konsep perdagangan, dropshipper ini memang apa ya? Memang pedagang yang paling sederhana konsepnya, resikonya paling rendah, sehingga kalau mau mulai berbisnis, mulailah dari dropshipper kalau dari saya, karena kalian akan ngerasain ini cocok nggak ya saya jualan baju, cocok nggak ya saya jualan skincare. Kayaknya kalau ngulik skincare moodnya kurang asik nih, kalau baju lebih asik. Nah, itu bisa kita ulik-ulik dulu di bagian dropshipper. Jadi nanti ketika kamu udah tahu, oh gue sukanya nih baju orang dewasa apa baju anak, atau baju anak laki, baju laki-laki gitu, atau misalnya bajunya maunya baju yang brokat aja, itu bisa diulik ketika kita udah menjadi dropshipper. Nah, setelah teman-teman udah jadi dropshipper, kemudian udah tahu apa yang disuka, apa yang diulik, udah punya modal yang lebih dari sebelumnya. Kalau sebelumnya bisa nol, kalau sekarang misalnya, oh aku udah punya modal 200.000, udah bisa jadi reseller zaman sekarang. Hanya dengan 200.000 teman-teman udah bisa jadi reseller. Ini nanti ke belakang-belakang saya ikut promosi Little Cupcake ya Reno. Anaknya ini ya. Jadi hanya dengan 100.000, 200.000 teman-teman bisa jadi reseller. Dan sebetulnya konsepnya sama. Bedanya dropshipper sama reseller adalah reseller ini harus melakukan stok barang, stok produk gitu. Sedangkan biasanya yang lainnya sebetulnya sama sih. Maka dari itu dropshipper sama reseller perbedaannya nggak begitu jauh dibandingkan nanti ketika teman-teman sudah menjadi si brand owner ini. Kayak gitu. Kalau teman-teman di sini tiba-tiba ada yang mau nanya, mau angkat tangan, boleh ya. Langsung angkat tangan aja, atau mau sharing, berbagi, Mbak, ini kayaknya kurang cocok deh kalau aku pengalaman seperti ini. Boleh banget ya teman-teman ya. Nah, karena oh iya, sorry aku balik lagi. Karena sekarang temanya adalah dana yang minim gitu, minim. Dimana kalau bisa nol deh, tapi karena ternyata harus dia pakai data 50.000 atau 30.000, berarti nggak nol banget ya. Jadi saat ini saya akan men-sharing terkait apa yang sudah saya lakukan sebagai dropshipper. Nah, ngomongin dropshipper di sini teman-teman, ada yang masih belum punya usaha kemudian mencari bagaimana caranya untuk punya usaha, ada juga nih yang seperti saya udah brand owner,
udah punya usaha tapi ingin melebarkan atau meluaskan penjualan. Nah, ini pas banget nih teman-teman. Jadi yang mau saya sampaikan adalah, baik kamu adalah seorang yang sedang mencari peluang usaha atau kamu ya orang yang sedang mencari atau meluaskan usahanya dan saat ini sudah punya usaha, ini peluang teman-teman. Maksudnya gimana? Ini ada yang namanya simbiosis mutualisme. Orang yang ingin menjadi dropshipper pasti akan mencari brand owner yang membuka untuk membuka reseller atau membuka dropshipper. Sedangkan kalau owner biasanya mencari orang-orang yang mau ngejualin barangnya secara gratis gitu, tanpa harus dibayar bulanan. Itu kan ya. Atau kita biasanya sebutnya apa sih? Freelance. Nah, mungkin dropshipper bisa juga bahasanya freelance. Nah, setahu saya kalau nggak salah Maju juga ada freelance-nya ya, Reno ya? Iya ya. Oke. Nah, jadi intinya dropshipper ini sebetulnya dibutuhkan sama orang brand owner, dan brand owner juga membutuhkan dropshipper. Jadi ini dua-duanya sama-sama membutuhkan. Dua-duanya bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan uang. Makanya ketika kamu memilih menjadi seorang dropshipper, itu bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang kecil gampil, aduh kayaknya nggak keren kalau dropshipper, enggak. Kamu tahu nggak sih, dengan kamu sebagai dropshipper, itu yang punya usaha besar itu akan mendapatkan keuntungan. Tanpa kamu adanya dropshipper, dia berarti untungannya lebih rendah gitu kan. Konsepnya adalah sama-sama untung, sama-sama simbiosis mutualisme. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, bahwa apa aja sih keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi seorang dropshipper atau ketika sebagai brand owner meng-hiring dropshipper untuk menjualkan produk-produk. Nah, masuk ke dalam kamu-kamu yang sekarang mau jadi dropshipper harus mulai dari mana gitu. Nah, banyak banget wadah yang bisa kita mulai, bahwa bedanya adalah terkait dengan stocking untuk dropshipper dan juga reseller. Nah, ini juga adalah karakteristik dari dropshipper dan juga brand owner. Ternyata keduanya saling membutuhkan ya, yang tadi sempat kita ceritain bahwa meskipun kamu adalah seorang dropshipper, tapi kamu itu dibutuhkan sama brand owner. Begitu juga sebaliknya, brand owner bisa memang dibutuhkan dropshipper ketika sedang mencari produk-produk apa nih yang pengen saya jual. Nah, masuk ke slide selanjutnya adalah PR-nya adalah, kalau saya udah punya paket data, saya pengen jadi dropshipper nih, terus gimana sih caranya saya bisa menemukan toko atau perusahaan yang memberikan atau open untuk jasa dropshipper atau reseller gitu. Caranya gampang banget. Ini aku stop share dulu. Oh, sorry. Ini ada beberapa cara, karena kita anak zaman sekarang yang hidupnya bisa kok jualan tanpa harus keluar kamar gitu ya. Maka dari itu, ini ada beberapa cara nih teman-teman, dari lewat WhatsApp status, kemudian dari Instagram, bahkan sampai dari TikTok, itu gampang banget dapetinnya. Ini teman-teman semua Majopreneurs bisa banget nyobainnya langsung. Aku akan pakai handphone sebentar ya. Ini yang saya praktekin gitu, yang saya praktekin untuk teman-teman yang memang mau jualan dropshipper tapi nggak tahu cara startnya dari mana. Caranya adalah untuk mendapatkan atau memilih produk atau brand owner gampang banget. Misal kita mulai dari Instagram. Nah, di Instagram ini tinggal kamu pilih yang bagian bawah, bagian search, klik yang bagian look-nya. Setelah itu, di sini tinggal kamu masukin misalnya reseller baju anak. Nah, di sini ada kan ya, reseller baju anak. Ambil hashtagnya, dan enaknya adalah di sini langsung otomatis semua reseller seharusnya terdaftar di sini.
Jadi misalnya yang paling atas ini ada videonya ya, aku klik. Nah, ini pre-order by Lamonte. Tapi kita harus searching ya. Oh, dia ngomongnya pre-order by Lamonte. Berarti kemungkinan yang dia reseller adalah Lamonte-nya. Sekarang kita bisa back. Habis itu kita search brandnya adalah Lamonte. Nah, lamonte.id. Nah, di sini ada nih. Di sini sebentar ya. Nah, di sini kita bisa tahu dia buka reseller atau buka dropshipper dari mana. Kita harus jeli, teman-teman. Di sini kalau misal Reno nih, mungkin Reno bisa lihat Instagramnya dia yang di layar ya. Reno bisa tahu nggak dia buka paket reseller atau paket dropshipper dari mana nih kalau dari Instagramnya? Dari baca caption, Kak. Biasanya aku. Baca caption. Coba Iya. ya kita buka captionnya ya. Note, ukuran, follow Instagram, stay tune, setelan. Belum ada, Reno. Oh, belum ada. Kalau belum ada, kira-kira ada lagi nggak di tempat yang mana ya? Oke. Paling lihat dari deskripsi itu profil atau lihat dari ininya. Apa sih namanya ini yang story yang di-save ini, Kak? Highlight ya? Iya, highlight. Aku biasa cari di situ. Ya, yes, thank you Mbak Puji. Betul banget, thank you Reno, bahwa kita bisa tahu yang penting kita harus jeli ketika kita cari usaha. Bisa lihat, oh dia jual paket usaha, artinya dia membuka reseller. Kira-kira kalau dia mau membuka reseller, mungkin nggak sih dia buka dropshipper? Itu harus kamu tanyain aja langsung, masukin aja ke message, terus kemudian kita tanya aja dari sini. Ya kan, sesimpel itu. Atau itu kalau dari Instagram. Terus selanjutnya juga berarti kalau brand owner mau nyari dropshipper, kamu enaknya di mana? Di sini di produk kamu, kemudian kamu buka. Nanti kan di sini harusnya kamu nulis hashtag ya. Hashtag baju anak, hashtag apa. Di situ kamu juga tulis hashtag dropshipper, hashtag buka dropshipper, hashtag open reseller, hashtag reseller. Biar nanti kalau misalnya calon-calon dropshipper atau calon-calon reseller kamu nyari dengan cara yang tadi, itu bisa langsung kebuka. Nah, kalau Little Cupcake sendiri, benar tadi yang Reno bilang, bisa kita lihat di profilnya. Nah, ini kalau untuk Little Cupcake sendiri, saya tulisnya adalah di profile bahwa open reseller. Ini juga biasanya muncul aja gitu tiba-tiba. Jadi yang penting kita searching dan otomatis nanti akan dapat seperti itu. Itu cara pertama untuk caranya kita tahu mana sih produk yang lagi open dropshipper. Nah, pakai hashtag berarti ya. Dropshipper baju anak udah, misalnya selain baju anak apa sih, otak saya cuma baju anak ya. Misalnya reseller, caranya gini, satu lagi yang simple lagi adalah, ini enaknya kamu buka di bagian message, bagian kanan bagian atas itu ada message, dibuka. Kemudian kamu klik search, tulis lagi reseller baju, ini reseller baju anak ya, jadinya ya udahlah ya, karena anaknya. Nah, di sini akan muncul akun-akun reseller baju anak, branded reseller, dan bawahnya macam-macam lah. Ini bisa di view all. Kemudian di sini ada baju-baju anak yang di-resellerin. Baik orang yang meresellerkan atau mendropshipperkan, di situ nanti kita tinggal lihat aja brandnya apa, baru kita searching, kita cari brandnya apa. Itu caranya kalau misalnya teman-teman belum tahu apa-apa bagaimana cara mencari produk. Next, yang kedua, Instagram udah. Terus sekarang kamu punya TikTok dong. Nah, dibuka nih misalnya TikToknya. Kita buka TikTok. Mohon maaf kalau misalkan yang keluar, wah kotor, astagfirullahaladzim. Nah, nih kalau misalnya di sini kamu searching lagi,
Nah, di sini klik yang bagian atas, bagian searching. Kemudian di sini kita cari aja reseller baju anak. Kalau udah dapet reseller baju anak atau dropshipper baju anak, dia akan muncul. Ini internetnya agak ini nih kayaknya. Nah, pokoknya di sini dia akan muncul, kemudian kita klik aja. Nanti akun-akunnya akan keluar. Nah, kayak gini. Nih dia ternyata open untuk reseller. Dia open lagi ini untuk mungkin reseller, kita harus lebih ini lagi ya. Ini juga ada serius jual dress harga 10.000. Jadi kalau 20 pieces dapat 100.000. Nah, itu yang peluang gitu loh, peluang banget gitu. Jadi kalau dari saya, menurut saya nggak ada alasan lah untuk teman-teman yang saya mau jualan tapi saya nggak punya modal, ternyata caranya banyak gitu, seperti itu. Nah, itu untuk tadi cara memulainya. Ini saya stop dulu. Screen share. Oke. Ini sudah. Dan share ya. Sip, ini belum. Nah, itu tadi yang saya jelaskan bahwa balik lagi ya, banyak cara menuju Roma, banyak cara kalau mau jualan. Nah, itu tadi salah satunya. Ini beberapanya, tapi sebetulnya masih banyak banget caranya. Ini contohnya nih di WhatsApp Business. Kamu kalau misalnya kamu adalah brand owner, bisa banget tinggal update aja status di WhatsApp Business bahwa kamu saat ini lagi open untuk reseller atau untuk dropshipper, itu juga bisa banget. Jadi di lingkaran kalian yang memang sudah nge-save nomor kalian, itu dia akan ngebuka, dan kalau emang tertarik pasti akan langsung didaftar. Dan yang daftar pun orang yang terpercaya kan ya, karena memang udah ada di handphone atau di nomor akun kalian, seperti itu. Next. Nah, apa sih sebetulnya keuntungan dari dropshipper? Tadi udah disebutkan bahwa teman-teman kalau dropshipper itu nggak usah stok barang. Kenapa? Tahu nggak sih bahwa ada yang namanya stok yang stuck. Ini stuck ya, stok yang stuck. Jadi ada stok yang nggak muter. Dan itu ternyata bisa menyebabkan kamu sebagai brand owner, kalau misalnya stoknya nggak puter, itu pasti bisa rugi, bahkan bisa berimpact yang panjang. Nanti di next slide akan saya jelaskan. Kemudian juga dengan dropshipper ini, kamu enaknya adalah bisa dapat materi yang gratis, materi promo dari foto, kemudian dari copywriting, atau bahkan ketika teman-teman si brand ownernya ini menggunakan call atau kita sebutnya influencer, itu kita bisa tinggal pakai aja gitu. Dan juga ini zaman sekarang, karena brand owner itu udah paham banget pentingnya yang namanya dropshipper, pentingnya yang namanya reseller. Ternyata banyak banget brand-brand yang nggak cuma nyuruh nih jualan gitu, enggak teman-teman. Mereka juga ngasih ngasih edukasi, ngasih kelas-kelas khusus untuk para dropshipper atau para resellernya gitu. Nah, ini yang saya mau kasih tahu bahwa ini stok yang stuck. Pernah dengar nggak sih teman-teman brand yang namanya Amazara.id? Amazara.id ini startnya di 2015, dan mereka itu sempat banget terkenal karena pernah collab sama Mama Gigi. Mama Gigi itu siapa? Mama Gigi Rana Gita Slavina. Nah, Gita Slavina. Atau juga dia udah sempat collab sama Syahnas kalau nggak salah. Pokoknya udah terkenal. Tapi di 2019 dia stuck, dia stop. Dan si ownernya ini mempublikasikan bahwa Amazara itu close di tahun 2019 akibat operasionalnya yang nggak
bersih atau yang nggak yang berat gitu. Nah, di sini yang bisa teman-teman lihat bahwa yuk ayo kita mulai dari dropshipper, it's okay, dropshipper, reseller, baru nanti kalau memang teman-teman sudah kuat terkait dengan stok, baru bisa menjadi brand owner. So, this is so important nih untuk para dropshipper. It's okay nggak punya stok, kamu resikonya rendah kok gitu. Dan yang kedua ada ngomongin call tadi, call atau influencer gitu ya. Tahu nggak sih teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman udah jadi brand owner, itu tuh mahal banget ketimbang cuma moto cekrek gitu ya, moto satu baju itu udah mahal banget. Harus minimal 100.000 atau 120.000. Ini yang di bagian kiri kalau teman-teman lihat atau Reno lihat, ini itu adalah foto paling jasa yang menyediakan foto paling murah se-Indonesia saat ini yang sudah terpublish ya. Ini paling murah dia, tapi aku nggak masuk ini namanya. Nanti kalau mau langsung aja di chat gitu ya. Kemudian kalau kamu lihat juga di sebelah kanan ini red card kalau misalnya teman-teman maunya pakai model 500.000 size satu baju, 2 baju 1 juta size. Jadi betapa untungnya lah kamu sebagai dropshipper karena dengan bisa jualan tanpa memikirkan berbagai macam. Nah, bentar ya, kita lupa ini. Iya. Itu. Jadi tadi kan kita udah sebutin bahwa aku ulangin dikit, untungnya adalah nggak perlu stok, ada materi promo gratis, nggak usah moto, nggak usah combine dengan influencer, udah dapet. Kemudian nanti akan edukasi yang akan saya masukin di next slide-nya lagi, dan juga yang penting modal niat dan internet gitu ya. Nah, masukan dari saya adalah ketika teman-teman memilih atau gue mau ngedropshipperin, gue mau ngeresellerin ini aja deh baju, atau mau ngeresellerin apa sih yang biasa di resellerin, Reno tau nggak? Selain baju anak, ini baju anak mulu nih. Kue biasanya kan kue bolu kecil. Kue cupcake gitu ya, atau juga ada lagi make up. Nah itu banyak banget ya zaman sekarang resellerin. Yang penting adalah teman-teman jangan ini tips lah dari saya adalah jangan nge-resellerin atau ngedropshipperin produk yang terlalu general gitu. Contohnya gini, yang dicontoh ini adalah produk botol kesehatan atau botol apa sih namanya, botol motivasi gitu ya. Siapa yang nggak tahu botol ini? Reno udah punya belum botol kayak gini? Belum. Oh, kurang hits berarti nih. Nah, biasanya nih mungkin kalau selain Reno atau teman-teman di sini yang belum apa sih ada yang udah punya, atau paling nggak kalau belum punya pernah dengar atau pernah mendapatkan tawaran atau pernah ngeliat di Shopee dan lain-lain gitu ya. Nah, ini produk semua orang bisa dapetin. Kalau misalnya Reno jualan produk ini, saya juga bisa jualan. Karena sumbernya sama dari Cina gitu. Sama-sama sumbernya dari Cina, tipenya seperti ini, kemudian diimport ke Indonesia, lalu disebar. Biasanya semakin orang punya stok banyak atau biasanya si distributor ini kalau mau jualin langsung ke end customer, dia harganya pasti yang paling murah dibandingkan dengan kita sebagai dropshipper. Iya nggak? Nah, lu kan lihat nih teman-teman, bisa dilihat nih. Tadi harganya itu $2,39. Tapi ketika masuk di Shopee, ini saya pakai Shopee, harganya nggak beda jauh sama harga ketika di Alibaba. Kebayang dong, berarti mereka ngambil untung super tipis. Dan perang harganya parah banget. Sedangkan antara satu toko ke toko lain tuh nggak ada bedanya. Jadi apa yang akan dilakukan customer? Cari produk yang paling murah. Kalau kita sebagai dropshipper baru, kita mau kita ternyata adalah tangan ketiga atau tangan keempat, nggak mungkin kita bisa jadi produk paling murah. Maka dari itu kembali lagi, sebaiknya meresellerkan atau mendropshipperkan produk yang tidak general. Terus yang kedua adalah dapat memilih brand yang
memang menghargai dropshippernya. Jadi dia itu ngasih margin yang lumayan. Jadi ketika kita udah menaikkan harga, kita bisa naikin harga tetap di bawah harga retailnya mereka. Dan yang terakhir adalah cobainlah paling nggak 1 kali sebelum kamu jualan. Jangan sampai kamu ngasih orang jualan, orangnya beli, terus orangnya kena zonk gitu. Nah, itu yang selalu saya wanti-wanti nih ke teman-teman para reseller atau para dropshipper. 3 hal ini. Oke, lanjut. Tadi udah ngomongin pokoknya kalau jadi dropshipper itu udah untung, udah enak gitu ya. Ternyata ada juga kok kelemahannya. Kelemahannya apa? Ada namanya high risk high return. Biasanya kalau Reno mungkin Reno lagi. Kamu dengar high risk high return ketika apa? Ketika mungkin ini Sedang sih apa atau dengar di mana? lagi jual barang banyak gitu, misalkan di event tertentu gitu, Kak. Oke, jual barang atau di event tertentu gitu. Oke. Kalau teman-teman mungkin ada lagi nggak nih? Kapan mendengar kata high risk high return? Kalau saya dulu karena sempat kerja di bank, high risk high return itu setiap hari itu didengar gitu. Karena resiko itu semakin tinggi semakin tinggi return, biasanya resikonya pun akan semakin besar. Itu nggak cuman terkait di tempat investasi, nggak cuman terkait di tempat binomo atau mungkin yang lain-lain gitu ya, Bitcoin. Tapi ternyata ketika kita berjualan juga high risk high return. Jadi yang mau saya sampaikan, dropshipper ini kan low risk ya. Tadi nggak perlu stocking, kemudian nggak perlu modal ini, nggak perlu modal itu. Artinya jangan kamu berharap langsung high return. Kalau kamu low risk, ya low return dulu. Kalau misalkan kamu mau langsung jadiin high return, itu akan susah jualannya karena banyak orang-orang yang punya mindset seperti ini. Ya udahlah, karena kita memang modalnya tipis, modalnya nggak ada gitu atau sedikit, ya nggak apa-apa, dapetin aja tipis-tipis keuntungan, tapi yang penting bisa ngejualin banyak. Nah, itu kelemahannya dari dropshipper. Lebih baik kamu mendapatkan keuntungan yang tipis, tapi menjualin banyak dibandingkan kamu mencari keuntungan yang tinggi namun akhirnya tidak bisa dijualkan. Nah, itu hai para calon-calon dropshipper. Oke, ini masuk ke next-nya. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu atau gimana nih Kakak Reno nih? Mungkin diselesaikan dulu sih, Kak Via. Biar kalau ada pertanyaan, nanti mungkin jawabannya ternyata dijawab di selanjutnya gitu, di slide selanjutnya. Oke, siap. Bener nih kata Mas Paul nih, katanya saham, Mbak. Bener banget, high risk, high return, saham. Kalau misalnya low return, low risk, low return, berarti kan tabungan ya. Sama aja kayak jualan. Semakin kamu modal semakin banyak, resikonya semakin tinggi, tapi resiko kembalinya juga semakin tinggi. Nah, lanjut ke tadi yang ketiga, ingat nggak sih kalau misalnya kelebihannya dari dropshipper, saya sempat nyebutin ada tempat-tempat atau brand dropshipper yang menyediakan kelas atau training untuk para dropshippernya atau para resellernya. Nah, ini yang mau saya sebutkan bahwa ketika kamu memang pengen jualan, itu bukannya waktunya kamu stop belajar, waktunya jualan aja, stop, nggak usah baca-baca, nggak usah lain-lain. Oh no, jualan itu adalah seni. Jualan seni. Tapi jualan itu juga butuh strategi, butuh taktik. Kalau kamu misalnya jualan gini, Deren, Mas Reno, beli dong ini baju anak saya, Mas Reno, 3 tahun murah banget deh, cuma 50.000, beli ya Mas ya. Kira-kira langsung pengen atau gimana rasanya Mas Reno? Mikir dulu sih, tergantung tawarannya gimana. Tergantung tawaran. Atau misalnya kalau tadi mikir-mikir dulu tergantung tawarannya ya. Kalau misalnya ada penjual yang caranya beda. Mas Reno sekarang udah punya anak belum, Mas Reno? Misalkan udah. Oh, sudah. Wah, tuh Mas Reno nih ganteng banget, nggak kelihatan ya Mas ya kalau udah punya anak. Beli dua langsung deh. Tuh kan belum juga ditawarin langsung beli. Nah, hal-hal yang gitu nih teman-teman yang juga Reno, bahwa ketika kita jualan jangan ada teknik namanya soft selling, hard selling tuh udah sangat biasa gitu ya. Tapi
soft selling seperti apa sih yang harus dimasukkan ke customer yang seperti ini? Hard selling, kapan sih harus kita bisa hard selling, kapan harus kita soft selling? Itu perlu juga di-maintain, karena nggak melulu kita soft selling sih, perlu tetap ada hard selling menurut saya. Cuman kapan timingnya? Itu yang namanya knowledge, kapan. Nah, di sini stepnya ya, udah tahu nih, udah terdaftar sebagai dropshipper, udah milih produknya apa, dari dropshippernya udah ngasih kita materinya ini ya, fotonya ini, nanti copywritingnya ini, kamu nanti ini kasih ini. Tapi habis itu bingung. Nah, terus gue jualannya pakai apa ya? Ini bahan-bahan udah ada nih, apa mau langsung di post-post aja di Instagram, apa mau di post-post di status WA, apa mau postnya pagi atau malam, atau misalnya pas lagi jam orang pulang kantor atau kapan. Nah, ini yang nantinya, ini yang diperlukan banget sama si penjual atau kita sebagai dropshipper. Ini contohnya. Ini hard selling dari toko yang namanya Outlet Kakak gitu ya. Ini hard selling, ada tulisannya, kemudian ada harganya, kemudian ada detailnya. Lalu yang kedua di sini ada juga selling, tapi bukan kayak selling, dia cuma ngomong nggak jelas, hi cloud in the sky, how are you doing, tapi masukin produknya gitu. Ada juga di sini dia tapi di situ juga dia masukin lagu, kemudian ngasih lihat produk-produknya lebih detail. Nah, itu yang diperluin itu yang nantinya diperluin taktik seperti apa sih yang diperluin oleh calon-calon dropshipper kita. Nah, yang pengen aku kasih tahu ada bener. Jadi nggak cuma ngomong ada loh gitu, ada. Jadi contohnya ini adalah yang namanya aplikasi. Ini saya bukan promo ya, karena saya juga nggak tahu mereka hubungannya nggak ada gitu. Cuman ada aplikasi namanya Raina. Raina ini dia sebetulnya mencari reseller atau dropshipper yang kamu tahu nggak teman-teman? Dia tuh bahkan sampai ngebuka bimbel Raina, cuy. Maksud cuy ya, bimbel Raina, kemudian ada keuntungannya, kelasnya dikasih setiap minggu kita bisa dapat ikut kelas Raina. Raina ini jual makeup gitu. Tapi kalau misalnya selain makeup ada nggak? Ada juga. Ini ada lagi namanya Bimi Mom and Baby Skincare. Tiap 2 minggu mereka selalu mengeduket dropshipper atau resellernya gitu ya, dengan cara bertemu dengan owner untuk one-on-one langsung. Begitu juga dengan si promo dikit, Little Cupcake. Little Cupcake ini juga kita open reseller, di mana reseller kita masih sedikit. Jadi nggak cuma tiap 2 minggu, tapi kalau kamu bingung, kamu mau japri gitu ya, japri saya bisa banget kita bantu dari copywritingnya sampai yang lain-lainnya. 1 minggu 1 kali kita bisa open untuk kelas Zoom, dan juga banyak hal yang bisa kita bagi-bagi di grup reseller atau grup dropshipper. Nah, ini keuntungan ketika kamu menjadi dropshipper. Berarti tadi udah tahu barangnya apa, barang yang harus kesukaan kamu, habis itu kamu cek aja dulu ini dropshipper atau brandnya ini ngasih fasilitas apa sih. Kalau cuma dikasih fasilitas ya udah jualan nih barang saya, nggak dikasih materi promo, kayaknya susah ya teman-teman. Tapi misalnya udah jualan barang, dikasih materi promo, terus masih promonya, better kamu pilihlah perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang sampai ngasih ngasih edukasi ke kamu gimana caranya bisa jualan. Kayak gitu. Ini oke banget dan teman-teman bisa nyoba langsung. Nah, ngomongin tadi free mentorship gitu ya. Tadi kan ada free mentorship dari brand-brand, tapi tahu nggak sih bahwa untuk teman-teman juga ternyata kalau kamu belum nyes gitu sama brandnya, di Snacker juga ngebuka pelatihan-pelatihan untuk kamu-kamu yang nggak kerja. Ini dibuka banyak banget dan gratis, dan itu open dari awal tahun kemarin. Sekarang kita udah barista, kemudian juga ada banyak banget lah pokoknya. Nah, so untuk teman-teman yang sampai sekarang masih berpikir harus punya modal untuk bisa jualan, untuk dapat ilmu, no gitu. Ini banyak gratis, asal mau, asal nyari bisa. Tapi ingat,
biasanya kalau yang gratis-gratis itu ya ada banyak tapi harus dicari lebih 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 cekatan, lebih cerdik gitu ya. Tapi ada juga kok mentorship yang membuat sebuah komunitas untuk kita-kita yang mau apa ya, yang mau belajar terus-terus dan dia itu integrated. Jadi dari awal gimana cara membangun usaha sampai akhirnya gimana caranya collab dengan brand-brand lain, gimana caranya kita dan juga ini yang paling seru sih. Jadi kebetulan kemarin saya ikut ini bukan promo karena saya cuma mau sharing aja. Kebetulan saya ikut acara Stella Roman ini, saya dapat banyak banget insight dari para owner-owner usaha, dan ini dari startnya dari nol banget. Kayak ada owner Buttonscraft kalau teman-teman tahu, kemudian ada owner Cotton On, bahkan sampai saya ngobrol dengan Cinta Laura dan juga Najwa Shihab gitu. Mungkin kalau Cinta Laura mah enggak, ternyata guys dia juga knowledge-nya sangat luas. Kemudian kita yang awalnya judge the book by its cover gitu ya, ternyata enggak. Dan dari si Stella ini saya dapat banyak community, saya juga bisa dapat connection dan juga pastinya knowledge. Nah, sepenting apa sih komunitas itu? Sepenting apa sih knowledge connection itu? Di sini saya mau sharing. Jadi, connection is not only about selling but also collab. You can collab gitu. Apa sih yang biasanya dirasakan ini nih, yang biasanya dirasakan seorang entrepreneur, apalagi yang masih sendiri, yang masih ngebangun sendiri itu alone gitu. Everything is alone because lu ngapain aja sendiri, dari mikirin ini model cuttingnya gimana, ini gue harus nyari callnya seperti apa, sampai ini nyari nyari jasa pengiriman, mau GNT, mau wahana, itu semua dipikirin. Gimana caranya nekan budget untuk mendapatkan produk yang high quality tapi budgetnya juga yang nggak terlalu naik gitu kan. Itu semua dipikirkan dan yang dirasakan apa? Alone, sendirian. That's why kenapa di sini teman-teman bisa lihat adanya komunitas, adanya koneksi itu saling nguatin banget gitu. Kemudian di situ kita bisa dapat banyak hal. Di sini contohnya adalah saya dengan tim, ini timnya tim brainstorming gitu ya, tapi ini brandnya beda-beda semua. Di sini ada yang nge-share, kemudian ternyata gagal, kenapa? Di sini kita share semuanya. Bentar. Nah, ternyata dengan adanya si connection dan community ini, itu nggak cuma orang-orang kerja kantoran yang butuh healing, kita juga butuh healing gitu. Nah, healingnya seperti apa? Sebatas healing, jadi teman ngobrol gue itu udah healing loh, Ren. Kalau misalkan Reno kerja ke kantor gitu ya, kan ngobrol tuh kayak ketemu dia lagi, bosen lah. Tapi kalau misalkan kita nih sebagai pengusaha, ya ketemunya bukan dia lagi bro, ketemunya tembok, ketemunya ya baju, ketemunya yang paling tukang jahit gitu, bukan orang-orang yang mungkin sevisi dan misi sama kita. Itu bedanya. Maka dari itu even ngobrol aja udah bisa jadi teman healing. Terus yang kedua lagi ada brainstorming, kemudian kamu bisa jadi kolaborasi, bisa dapat motivasi, dan juga tentunya bisa dapat knowledge management. Nah, ini contohnya yang di samping beberapa komunitas, ini yang komunitas berbayar ya, ada Power Accelerator, kemudian di sini ada komunitas ibu-ibu, even komunitas ibu-ibu aja kita jadikan uang gitu ya. Jadi ITB Motherhood Depok ini juga komunitas, tapi biasanya kita share-share produk kita, kemudian banyak hal. Lalu juga di sini ada diskusi member premium untuk ini komunitasnya Saskia Sungkar dan lain-lain, di sini juga ada. Nah, semua itu saya jalanin, saya cobain, kita lihat sebetulnya komunitas ini bergeraknya seperti apa, bagaimana caranya komunitas ini bisa aktif sehingga nanti ketika kita punya jumlah reseller yang semakin banyak, jumlah dropshipper yang semakin banyak, bisa membuat komunitas sendiri yang tentunya juga aktif.
kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin Reno nggak tahu nih karena bukan mama-mama ya, ada yang namanya Buttonscraft gitu ya. Buttonscraft ini produk kerudung premium yang harganya tuh mungkin 200-300 ribu. Tapi dia bisa laku karena apa? Karena adanya komunitas namanya BS Lady. Jadi BS Lady ini adalah ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul ngebuat acara dengan menggunakan produk-produk dari atas sampai bawahnya punyanya Buttonscraft. Dari kerudung, baju, sepatu, tas itu semuanya punya Buttonscraft. Nah, kebayang ya, mungkin dari hal yang kecil kita sebagai dropshipper, kemudian kita punya cita-cita kita punya brand owner, habis itu dari brand owner kita punya membuat sebuah komunitas yang awalnya kita jadi member komunitas lain, tapi akhirnya sekarang jadi membuat komunitas sendiri, itu yang menurut saya bisa banget dan bisa dimulai dari sekarang gitu. Kita bisa mulai dari dropshipper dengan modal nol, kita yang penting konsisten, yang penting coba terus, gagal nggak masalah, yang penting coba lagi. Karena dimanapun namanya usaha itu pasti, kalau katanya sih kalau gagal belum ini ya, belum belum usaha gitu. Tapi kalau saya sih berdoa semoga nggak gagal. Janganlah. Nah, itu sih Reno terkait dengan dropshipper sampai dengan pentingnya adanya edukasi dan juga pentingnya adanya community dan juga connection.